Balik ke map Bermuda tentunya, di mana arah pesawatnya ternyata dari shipyard mengarah ke Rim 6 nih kayaknya ya Bang. Bisa jadi karena itu nakal sih, pesawatnya nakal banget. Karena itu cuma ngambil part di atas doang, yang mana ini bakal jadi jomplang banget. Apalagi tim-tim yang punya kecenderungan untuk ngambil di atas, karena pasti bakal padat banget. Dan kalau gue lihat di sini ada tim dari Dranik sendiri yang juga sudah mulai turun di daerah Katulistiwa. Dan langsung aja pakai launchpad ya ke arah graveyard. Wah ini apa namanya? Sorry, maksud gue tadi ada satu tim yang mengarah ke arah Katulistiwa ya, dan juga langsung launchpad ke arah graveyard. Dan kalau kita balik lagi ke arah Dranik sendiri, Dranik punya kecenderungan untuk ambil di daerah Mercusuar dekat Pulau Sentosa. Dia bakal nge-split 2-2. Tapi gue sangka nge-split ya, tapi harusnya nge-split karena Delta punya objektif, dia mau ngambil ke arah Mercusuar yang nama yang gua rasa ternyata dia ngambilnya ke arah jembatan ternyata. Iya, atau mungkin lebih ke coba untuk ngambil senjata dulu ya, karena biasanya kan ada tuh di balik-balik kotak-kotak ya. Iya, karena di jembatan nggak worth it sih, tapi kalau untuk early class itu masih oke. Cuman kalau sendiri lu ngambil arah ke arah apa namanya Pulau Sentosa dan nge-split, kalau nggak ada orang masih oke. Nah, nampaknya Maung juga bakal coba untuk ke arah pulau utama ya. Tapi Devil nih malah nyemplung ke arah air. Mungkin dia butuh ini refreshing. Atau mungkin tadi ini ya, dia belum sempat mandi, bangun tidur langsung disuruh turnamen ya kan. Langsung turnamen jadi biar karakternya seger gitu ya kan. Pas juga soalnya dia juga pakai skin baju, nggak pakai baju gitu ya kan. Jadi pas tuh ya kan. Biar nggak ribet jemurnya ya. Bener banget. Ternyata tadi yang turun di daerah Katulistiwa itu di atas ada EVOS masih tetap dia bakal apa namanya mempertahankan pattern dia di Bermuda. Nggak ada satu apa namanya pergerakan yang cukup berbeda seperti dia kayak tadi di Purgatory ya, dia turun di Brazil. Kali ini mereka coba untuk ngambil pattern arah jam 10, 11, 12. Yes, dan perlu kita tahu ya Bang ya, dari EVOS ini benar-benar salah satu tim yang so far kita lihat cukup konsisten, cukup stabil. Di 3 match yang udah berjalan pun mereka masih bisa mendapatkan kill point yang lumayan cukup besar. Tadi tuh cuma tersisa 2 ya, Street sama Sam, tapi bisa ngumpulin 8 kill point Bang. Ya 8 kill point, gede banget ya. Dan ya itu ya gue gak pernah no doubt sih untuk dia di season yang kali ini, apalagi menjelang fall season juga udah selesai. Mereka masih coba konsisten bermain dan ya bagus buat mereka ya. Dan kalau gue lihat tuh kalau nonton bola tuh ibarat kata lu kayak nonton tim yang total football gitu ya kan. Jadi menyerang dan menyerang. Jadi ya banyak menghibur orang lah. Tapi ya sekali lagi pasti bakal ada counterplaynya ya. Counterplaynya gampang aja sebenarnya. Kalau seandainya ada tim yang mau komit untuk apa namanya untuk nge-push mereka di awal gitu ya, 1 atau 2 bahkan 3 tim yang nge-push dari rotasi mereka itu bakal jadi susah. Tapi di Battle Royale kan gak gampang gitu ya kan, karena setiap tim juga punya pemikiran sendiri. Benar. Nah kalau kita ngomongin EVOS sendiri, EVOS cuman rada meragukan itu pas kemarin di final aja ya, final major, yang mana kalau gue lihat mereka nggak langsung dapat poin yang maksimal karena balik lagi gitu tanding di di babak utama. Ternyata mentality semua orang, bahkan even mental seorang kayak EVOS aja tuh masih bisa goyah gitu ya, karena itu makanya sih. Tapi ya sekali lagi ngelihat dari fase liga, dengan lu yang tadi mention dia bisa ngumpulin 8 kill even dia cuma tinggal berdua, itu ya bagus banget sih. Liga itu penting ya konsistensinya sih. Bener, dan gak cuma mau mengandalkan satu orang aja, tapi semua playernya, semua rosternya itu harus bisa memberikan impact yang besar juga. Itu bagus menurut gua. Kalau seandainya yang tersisa kayak Street dan Sam, berarti lu udah ngejalanin satu skema role play-nya itu benar. Karena kalau kita ngomongin Street dan juga Sam, dia adalah support. Support itu tuh kalau seandainya lu last dan lu tersisa terakhir, ya lu berarti bener role play lu gitu ya kan. Nah kalau lu kehilangan kayak Abu gitu ya, kalau nggak 05 ya memang mereka adalah raser itu adalah kalau ibarat kata mereka pembuka jalan, tapi punya objektif di mana even mereka satu kenok atau bahkan mati, mereka juga udah bisa kenokin 2 atau ngekill 2 gitu. Nah itu adalah atribut raser yang bagus. Dan tadi kalau seandainya kita ngomong game ketiga dengan apa yang EVOS punya, dia menyisakan 2 orang yaitu Sam dan Street, itu udah bagus banget. Ya, ada The Pillars nampaknya juga sudah mendapatkan perlawanan. Kita lihat cukup low semuanya, ada 2 member yang juga sudah mulai low dan akhirnya harus terjatuh di sana. Bakal susah banget diselamatin karena dia di belakang Blue Wall. Blue Wall nggak akan sustain lama harusnya.
Tapi kita lihat di sini Olko apa Dilko? Kayaknya Dilko Oke, ya. ada TPE Jack juga kita lihat di sini masih coba untuk ngelihat temennya dan akhirnya Segil nggak berhasil selamatin yang tadi gue bilang terlalu risk banget ngelihat kalau dari resource-nya harusnya mereka nggak punya medkit yang cukup banyak dan kita lihat di sini Dranix nampaknya juga sudah coba untuk follow up dan terlihat kita lihat di sini TP coba kita lihat maju ke depan pop up global baik banget dan kita lihat di sini ada 2 member dari Dranix yang juga sudah terjatuh. Razor harus balik ke lobby, kita lihat sini tersisa hanya Maung dan juga Devil nampaknya bakal coba untuk ditembak lagi dan hanya menyisakan 1 orang dari Dranix. Kita lihat di sini masih coba untuk menembak tapi kita lihat perlawanan dari Dranix juga nggak begitu aja membuat The Pillars sendiri. Oh ternyata ada join party yang lain karena Dranixnya sendiri dari Devilnya malah coba untuk back off ke arah Mars Electric. Benar, karena kalau misalnya kita lihat sendiri dia nggak punya vest, nggak punya helm, bahkan dari resource medkitnya pun nggak ada ya. Serba nanggung menurut gua drop point yang dilakukan oleh Dranix. Gua nggak tahu mereka ada satu problem dari internet apa enggak, tapi menurut gua seorang Devil nggak akan sebodoh itu turun di atas air ya. Jadi kalau gua lihat di awal sendiri mereka agak ragu di tengah-tengah entah mau ke Sentosa atau ke pulau utama gitu ya kan. Sampai akhirnya mereka malah jalan ke arah mercusuar yang mana akhirnya yang tersisa dari apa yang kita lihat adalah kekurangan dari resource itu sendiri gitu. Benar, kayaknya agak sedikit blunder juga tadi pengambilan keputusan yang agak sedikit lama ya di awal. Iya, jadi tadi makanya gue rada bingung ada Delta yang coba untuk maju ke arah mercusuar tapi sempat balik ke belakang ke arah jembatan sampai akhirnya mereka buat komit masuk ke dalam dan kita lihat juga tadi sekali lagi Devil malah turun berenang gitu ya kan, itu ngebuang waktu karena proses lu jalan di air atau berenang di air itu nggak lebih cepet kayak lu bisa lari di atas daratan. Jadi di saat orang-orang lain udah siap ya kan punya researchnya masing-masing, sementara dari Dranix agak sedikit butuh waktu lagi. Ya, jadi kalau gue lihat patternnya sendiri mereka nggak mampir ke arah kota-kota utama ya. Kalau gue lihat tadi gimana Dranix bisa ke wipe di bawah garasi deket deket arah bawah peak gitu ya kan, itu menandakan bahwa mereka sebenarnya serba tanggung. Mereka juga bingung mau ngarah ke arah peak juga takut udah ada orang sampai akhirnya malah di garasi yang notabene harusnya nggak expect ada orang tapi situ udah ada The Pillars yang nungguin mereka. Benar, tapi untungnya setidaknya masih ada satu orang terakhir untuk memanfaatkan placement point ya. Iya betul banget. Nah ini gue menarik ya ngelihat Boom dengan wajah baru ya, ada Maybe di sana, ada Igaps juga di sana. Nutingnya masih dipertahankan ya kan. Terus ada Mang juga ternyata di sana. Ini bakal seru sih harusnya susunan rosternya dari Boom walaupun sebenarnya hasil yang mereka punya ya sampai match keempat juga belum baik ya. Beda hal gitu ya. Wajar sih kalau sendiri lu baru ya kan. Masih nge-build chemistry chemistry dan kita lihat sini ada tembakan juga yang diarahkan oleh tim dari Boom sendiri. Udah coba untuk ngelihat ke atas tapi ada pop up glue wall, ini nggak bakal langsung di follow up harusnya. Mereka pasti bakal punya objektif mempertahankan daerah clock tower. Tapi lagi-lagi ini posisi nanggung menurut gua tempatnya nggak cukup baik sebenarnya buat mereka ngedefense karena lu bisa bayangin kalau seandainya ada orang yang sneaky dari atas itu nggak kelihatan banget sih sebenarnya. Benar, malah jadi ke sandwich juga ya. Iya, ke sandwich juga dan kalau kita lihat di sini ada RBR juga yang coba untuk nembakin, udah ada di atas crane sendiri. Mereka coba untuk bermain defensif di arah factory. Atasnya cukup bagus sih sebenarnya tempatnya buat defense ya, apalagi kalau sendiri nanti zonanya juga ngarah ke arah mereka. Ini gue mau mengingatkan First Rider juga yang sempat dapat satu poin bagus ya atau poin maksimal saat kemarin gitu ya kan di turnamen major. Jadi bagus sih sebenarnya ini. Tapi dengan catatan ya zonanya ke arah mereka karena kalau sendiri nggak ke arah mereka ya PR ya. PR banget sih. Ya. Di lain sisi ada tim dari Dunia Games atau DG Raven masih coba untuk ngelihat, masih coba untuk memutar-mutar. Nah, ini tempat yang cukup bagus buat defense karena memang historicalnya bagus banget. Even nanti kita mau bertahan ini cukup terbuka tapi harus memanfaatkan obstacle ya kayak misalnya tiang listrik atau batunya sendiri karena cukup terbuka dengan catatan kalau seandainya lu punya senjata jarak jauh. Nah ini ada sniper juga udah mereka pegang gitu ya kan, tapi kalau gue lihat dari Abaxnya sendiri belum mempunyai resource yang cukup bagus sih menurut gue karena mengandalkan senjata MP5, shotgun dan juga ciu-ciu. Ini bukan satu kabar bagus sih buat Abax dengan skema bertahan di atas batu, patahan rumah labirin. Benar. Mungkin kalau misalnya dia nembakin ke arah bawahnya masih bagus ya, tapi untuk ke arah atas
agak sedikit berbahaya karena itu bisa ke sandwich juga sih kalau misalnya dari dua arah ya. Ya MP5 bukan senjata bagus buat lo ngedefense di obstacle atau di Senjata spot yang terbuka. tadi gitu ya kan. Dan gua rasa juga Abax punya satu objektif, dia memang bukan buat damage dealer, tapi dia lebih ke arah observe aja, ngelihat visionnya, kasih info ke temen-temennya. Karena tadi kalau gua ngeliat ada 2 member yang juga sudah mempunyai senjata yang mumpuni juga buat ngasih damage ke arah musuh di jauh sana. Yes, dan untuk sementara waktu kalau kita lihat sendiri juga ternyata masih banyak ada beberapa tim yang coba untuk melakukan rotasi ya Yep. dari luar zona. Dan kita lihat di sini ada gue nyaris sebutin Onyx karena Rainbow bener-bener identik dengan Onyx gitu ya kan. Oke. Kemarin dia juga bagian dari Onyx Olympus yang menang saat mereka di turnamen major spring ya. Oke. Jadi masih ke bawah gitu Masih aura-aura belum move on Onyx-nya ya. belum move on. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ngomongin Louvre yang tadi di Clock Tower itu udah diisi, di bawahnya sendiri juga salah satu tim juga ada DG juga ya kan. Ini bakal rame banget, apalagi satu tempat di mana rotasi orang atau rotasi tim kayak EVOS ini mungkin banget masuk ke sini gitu. Benar. Jadi ini seru banget, apalagi udah di defense. Dan kalau kita lihat di minimap, ini zonanya juga masih masuk di arah Clock Tower. Yes, di Clock Tower dan dari masing-masing tim bisa memanfaatkan seluruh kompon yang ada sih ya. Ya, Clock Tower cukup bagus sih buat defense karena banyak banget kompon. Nah, lo bisa dapetin main house atau rumah utama di area Clock Tower ini udah bagus banget. Tapi tricky juga karena memang banyak jendela dan harus bagi-bagi vision. Kalau sendiri lo nggak bagus bagi vision, bakal bahaya juga. Blind spotnya sendiri bisa dimanfaatin sama orang yang coba untuk masuk ke area Clock Tower. Tentu. Jadi gimana caranya nanti mereka eksekusi dengan baik aja ya di Ya. area Clock Towernya. Yup, bener banget, airdrop atau beberapa drop yang disengaja diturunkan. Dan ternyata zonanya juga sudah mulai mengarah ke tengah-tengah, dan daerah itu adalah factory yang mana tadi udah gue singgung, RBR mempunyai advantage. Mereka mendapatkan satu tempat yang memang pas banget buat defense. Dan kalau kita ngelihat gelagat-gelagatnya, ini harusnya kemungkinan terbesarnya adalah masih di daerah factory. Yes, dan bahkan ini tadi kalau nggak salah ada Ada IOG bahkan yang juga Wow. sudah mulai masuk ke dalam, dan kayaknya menurut intuisi mereka yakin pasti di dalam ada orang, makanya Pasti. nggak langsung coba untuk maju. Dan di lain sisi ada danger zone juga yang udah mulai siap-siap untuk nurunin rudal-rudal ya. Benar. Makanya mereka coba untuk regroup dulu di dalam kontainer ya kan. Siapa tahu gitu ya kan. karena Nggak kena. danger zone ini bukan mitos ya guys. Bukan. Kalau Buat- misalnya ngelihat tuh banyak banget korban-korbannya, jadi mereka juga sadar akan hal itu. Jadi Benar. coba untuk hold position dulu. Dan kalau seandainya sesuai dengan apa yang gua tadi bilang, mereka sadar ada orang di dalam factory, ini mereka pasti bakal pelan-pelan banget buat masuk. Nah ini bakal send atau mengirim Kelvin dan satu orang lagi di atas, bener banget, bagi vision dulu. Nah ini dicoba untuk ngeliat pergerakan, dan ada Zei juga yang coba untuk mempertahankan jalan masuk ke arah atap, yaitu di daerah kren di dalam factory. Ini dulu factory zaman dulu nggak ada ini nih, nggak ada bagian teratas. Tower atasnya Oke, ya. udah ada satu pergerakan tim yang nampaknya juga belum sadar. Ada Mr. Home di atas sana. Coba untuk sabar. Coba untuk melihat kepalanya dulu. Dan kita lihat ada 90 damage yang masuk, dan langsung aja pop up blue wall cepet banget. Nggak langsung dikasih kesempatan. Ini bakal bahaya banget. Dan Calvin nampaknya berhasil mendapatkan kill. Hanya misalkan satu orang yang nampaknya juga sudah mulai kabur-kaburan. Udah mulai ketakutan. Karena dia juga udah mulai susah banget untuk dilihat. Dan instan, nggak instan. Ternyata yang kenok coba untuk dimatikan dulu ya. Yes. Itu yang tadi gue bilang, orang nggak expect. Kalau seandainya lu nggak expect, itu bahaya banget. Dan nampaknya juga sudah mulai kelihatan ada 106 damage yang dihasilkan oleh Mr. Home. Baik banget penggunaan dari AWM-nya, hati-hati jatuh. Kalau jatuh sih konyol ya. Masalahnya tadi posisi dari Mr. Home ini benar-benar memberikan impact yang besar banget ya. Dia pinter gitu. Begitu dia dapetin menggunakan AWM-nya, langsung ganti di spray menggunakan Groza. Yap, dan kalau gue lihat 27 alive terus, zonanya udah mulai terakhir nih, satu lagi menuju terakhir. Ada di lapangan terbuka, lu bisa Aduh. bayangin ini bakal seru banget. Dan di belakang dari RBR sendiri udah ada IOG juga yang notabene tadi mereka mendapatkan Buyaya. Dan di lain sisinya lagi bahkan udah ada NXL yang siap untuk turun ke bawah, dan ini jadi kabar buruk buat IOG karena dia kemungkinan bisa jadi sandwich. Benar, karena posisinya mostly mereka semua masih ketahuan Harusnya di atas masih ada, bahkan Masih ada DG yang tadi gua ngelihat harusnya mereka bakal stay di sana untuk dapetin satu tempat patahan batu yang mereka juga bakal coba untuk ngelihat. Nampaknya kita lihat di sini ada pergerakan juga dari orang, dan itu sudah terdeteksi oleh Cupai. Masih coba untuk nembakin, harusnya dari bawah bakal kelihatan ada
Satu headshot juga dihasilkan. Masih coba untuk maju ke depan. Ada tembakan bener banget dari bawah yaitu IOG. Coba untuk maju ke depan dan Cupai nampaknya coba try to hard untuk maju ke depan. Baik banget mekanik yang dilakukan oleh Cupai. Langsung aja medik kasih sebentar dan kita lihat di sini masih coba fokus maju ke depan karena dia ngelihat ada satu damage yang juga sudah mulai masuk cukup banyak banget. Cupai coba untuk maju ke depan, tapi di lain sisi di belakang ada IOG yang juga sudah mulai mendapatkan satu mangsa dan akhirnya DG berhasil counterplay dari pergerakan yang dilakukan oleh NXL. Coba untuk tembak ke bawah. Di arah bawah kita lihat di sini DG masih coba untuk spray down, masih coba untuk masuk ke dalam sana tapi bakal susah karena bakal ditahan oleh tim dari RBR. Yes, dan ini benar-benar peperangannya bakalan sulit banget tentunya, sama-sama butuh untuk pindah ke dalam next circle lagi, tapi dari DG sendiri bakalan ketahan banget sih karena di depan tadi masih ada dari RBR ya. Iya betul banget. Baik banget RBR harus terjatuh di sana dan nampaknya langsung aja ke wipe out karena langsung instant kill. Baik banget pergerakan yang dilakukan oleh DG Raven di sini. Gue lihat tadi Abax juga sempat ngecek mayat karena kalau gue lihat pergerakan dari atas ke bawah ini mereka nggak punya resource yang cukup dan kita lihat Abax sudah mendapatkan senjata yang cukup baik banget buat masuk ke late game. Dan kita lihat sini Raven, pop up gue cepet banget, dua langsung maju ke depan, ada orang dari tower kan, dan kita lihat di sini Raven nggak bisa banyak melakukan hal karena dia juga terjepit zona Abax. Kita lihat di sini masih coba untuk maju ke depan. Ternyata belum dapat senjata. Masih coba untuk menggunakan MP5-nya cukup ambisius sekali. Tembakan jarak jauh menggunakan MP5 tapi kita lihat di sini coba untuk bertahan karena Abax hanya misalkan sendirian. Kita lihat di sini masih coba untuk medikasi dan EVOS nampaknya harus terjatuh. Kita lihat di sana IOG masih komplit berlima. Coba untuk berlindung di belakang Crit. Kita lihat di sini masih coba untuk spamming. Kita lihat di sini IOG Beyond 09 mengeluarkan tembakan dan masih coba untuk bertahan di belakang pohon. EVOS Street kita lihat di sini masih coba untuk bertahan, pop up glow yang baik banget dan kita lihat sini Kenzo menjadi orang yang pertama jatuh dan kita lihat sini juga udah ada banyak korban dan nampaknya kita lihat sini kunci kemenangan ada di IOG dan bener aja IOG berhasil nge-secure Booyah dengan posisi yang cukup baik banget.